الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar yang saya hormati, saya cintai, bulan puasa itu bukan hanya terjadi pada periode Nabi Muhammad SAW, tapi puasa itu sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. Berarti kewajiban puasa itu juga diwajibkan kepada nabi sebelumnya beserta umatnya. Di zaman Nabi Muhammad, puasa itu sering terjadi 29 hari daripada 30 hari. Tapi itu dinyamakan 1 bulan. Bagi orang-orang NU itu sumu liruyadihi waftiru liruyadihi. Jadi bagi orang Nahdlatul Ulama itu, puasalah kamu kalau sudah melihat bulan, berbukalah kamu setelah melihat bulan. Jadi tidak pakai hisab, tapi pakai ru'yah. Makanya selalu berbeda dengan umat Islam selain Nahdlatul Ulama. Contohnya dengan Muhammadiyah. Yang benar itu yang mana? Ya semuanya sama benar. Tapi itu untuk orang NU itu cuma itu pakai melihat bulan. Tapi kalau Muhammadiyah itu pakai hisab. Jadi sudah ditentukan. Bapak-bapak dan saudara para pemirsa yang saya hormati, puasa itu menahan lapar, tidak boleh makan di siang hari, tapi bagi malam hari itu. Jadi kalau siang hari itu hukumnya haram, walaupun punya sendiri, karena itu perintah puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat-umat nabi-nabi selain Nabi Muhammad juga seperti itu. Pemirsa yang saya hormati, puasa itu katanya agama. Asyamu min ibadatin min hina yusbihu ila yumsiyah. Puasa itu, ibadah puasa itu dari mulai fajar sudik, artinya sebelum subuh, kira-kira kurang 5 menit, 10 menit, sampai sore hari, itu puasa. Jadi menahan lapar, menahan tidak makan dan tidak minum mulai sebelum subuh sampai pada sore hari. Min hina yusbihu ila yumsiyah. Tapi orang puasa itu ada beberapa hikmah.
yang terkandung di dalamnya. Menayum itu. Jadi puasa itu satu itu menahan lapar. Jadi waktu-waktu tertentu. Tapi kalau malam biasa-biasa saja. Jadi itu yang pertama dapat membersihkan menurut kesehatan. Yang kedua itu belajar disiplin. Kalau belum waktunya makan, tidak makan. Jadi mendidik para manusia itu berdisiplin dalam beribadah. Jadi di malam hari, kalau bulan puasa itu dipenuhi dengan beberapa ibadah. Yang pertama itu salat tarawih. Tapi salat tarawih itu harus didahului dengan salat isya. Tarawih itu kalau tidak didahului dengan salat isya, tidak sah tarawihnya. Jadi kalau pergi ke masjid tidak nututi salat isya dulu. Jangan mengikuti langsung imam yang sudah salat tarawih itu. Salat isya dulu, setelah itu salat tarawih mengikuti kepada jalannya imam tarawih itu. Jadi kalau tidak salat isya dulu, tarawihnya tidak sah. Itu pelajaran disiplin di situ. Mana salat tarawih itu yang cocok? Apa yang 6, apa yang 12? Yang benar yang mana? Semuanya sama-sama benar. Tidak ada yang salah, yang tidak ada yang keliru. Yang salah itu, yang tidak tarawih itu. Ngambil 6 itu bagus, ngambil 12 juga bagus, ngambil 20 dengan witirnya itu. Itu bagus. Yang tidak mapan itu, yang tidak tarawih itu. Jadi tidak perlu dipertentangkan antara ngambil yang 6 dan yang 12. Itu sama-sama benar, sama-sama ada dalilnya. Yang paling mapan yang mana di antara yang lain? Yang paling mapan yang paling khusyuk. Ngambil 12 tapi tidak khusyuk. Ingat pacar, ingat sawah, ingat apa. Ya kalah. Jadi yang paling benar itu yang paling mapan yang khusyuk. Yang khusyuk itu takabiratun illa alal hasiin. Itu lebih berat. Illa alal hasiin. Bagi orang yang khusyuk. Pemirsa yang saya hormati, puasa itu yang paling bagus itu yang mana? Jadi tarawih itu yang paling bagus dan puasa yang paling bagus. Kalau tarawih itu yang paling khusyuk. Tapi puasa itu juga begini. Yang paling khusyuk itu yang mana? Karena tarawih itu harus selalu mengikuti imam. Tidak boleh tidak mengikuti imam. Kalau memang sholat sendiri ya sendiri, kalau bermakmum ya silakan. Itu yang paling bagus yang mana? Yang pendek apa yang panjang? Yang khusyuk. Tidak ada bangdak pendeknya di Quran tidak ada. Ini Bapak pemirsa yang saya hormati. Jadi di malam hari itu disiapin itu namanya dengan kegiatan-kegiatan. Tapi sekarang itu kayaknya tidak begitu anak-anak muda lebih banyak jalan-jalan pergi kemana daripada mengikuti kegiatan-kegiatan di musala itu. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi puasa itu yang pertama mengajari disiplin, memberi pendidikan disiplin. Yang kedua itu memberi pelajaran
kesehatan. Karena perut ini harus selalu dibersihkan dalam 1 tahun 2 kali. Jadi kalau dibuat puasa itu tidak usah pakai temas lagi seperti pembersih lagi. Jadi dalam 6 bulan cukup 15 hari, 6 bulan lagi 15 hari, itu lengkap 1 bulan dalam membersihkan perut-perut kita yang penuh dengan kotoran-kotoran. Di samping itu memang kewajiban bagi umat Islam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bulan puasa itu pasti lapar, dah ada orang yang kenyang. Doa-doa orang yang lapar itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dulu itu ada peperangan masih berjalan kalau bulan puasa. Karena itu doanya itu yang diterima adalah orang yang lapar. Orang yang mau kuliah sering puasa, doanya diterima oleh Allah dan dikabul semua doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadahnya orang lapar juga sering diterima oleh Allah. Itulah saudara-saudara yang saya hormati. Kalau dulu sekolah itu libur bulan puasa penuh. Di zamannya Orde Baru. Tapi lama kelamaan karena dianggap dia nganggur dalam 1 bulan, maka sekolah masuk lagi. Tapi tidak penuh. Masa Presiden Gus Dur juga penuh, tidak libur 1 bulan itu. Tapi setelah zaman sekarang masuk tapi tidak penuh. Hanya waktu-waktu yang ditentukan aja. Mana yang bagus masuk sekolah dan dengan tidak masuk, semuanya sama-sama bagus. Yang penting kalau ilmu itu gurunya jangan jangan melawan guru, jangan menolak perintah guru, semuanya harus taat kepada guru, baru ilmunya itu bagus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, puasa itu katanya saya tadi itu dari subuh sampai sore hari. Malam yuhriquha bikadzabin aw ghibatin, katanya kita. Pahalanya itu tetap ada. Yang pertama, pahala itu bisa hilang. Satu, karena orangnya itu jadi pembohong. Jadi kalau puasa-puasa itu jangan bohongan. Biar pahalanya itu tidak hilang. Jadi dagang sapi di pasar. Beli harganya itu sudah 27 juta. Tapi kalau ada orang yang nawar sampai di pasar, ditawar 27 juta. Buat saya itu masih rugi itu kalau 27 juta. Padahal itu harganya itu bohong, itu bisa menghilangkan pahalanya orang-orang puasa seperti itu. Yang kedua itu pahalanya bisa hilang karena membicarakan kejelekan orang, bikadzabin aw ghibatin, berbicara bohongnya, berbicara yang dua lagi berbicara kejelekannya orang, ghibah orang. Jadi kalau bulan puasa diam, jangan ngomongin orang, takut salah bisa menghilangkan puasa. Yang biasa itu orang perempuan yang banyak pagi-pagi datang di pasar memotong sayur,
sama tetangganya. Jadi sambil motong, sambil ngomong orang kadang-kadang. Habis puasanya itu. Jadi malam yuhulikuha bikadabin awi batin. Jadi harus tidak bohong. Yang kedua, tidak boleh membicarakan jeleknya orang, menghibah orang. Jadi diam aja. Kalau mau menghibah orang, bulan Syawal, nunggu bulan Syawal aja. Kalau bulan puasa, eman-eman puasanya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Ya eman, bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.